Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, kita sering mendengar bahwa menjadi investor properti merupakan salah satu dambaan bagi banyak orang, mungkin termasuk juga dengan kamu. Ya, dan investasi properti yang saat ini paling banyak diminati adalah bisnis rumah kos. Ya, karena ya bisnis rumah kos seperti yang sudah saya sering sampaikan bahwa ya memberikan pendapatan yang stabil, ya kemudian income yang sustain juga, ya artinya berkelanjutan, dan ya nilai sewanya juga mulai cukup tinggi ya. Termasuk juga kalau kamu bisa memaksimalkan, ya tentunya kamu bisa mendapatkan hasil yang sangat tinggi. Ya, tetapi di luar semua itu ya tentu aja ya terlepas dari apapun ya cara beli kamu ya untuk propertinya, entah kamu membeli secara cash ataupun membeli secara kredit, ya tentu saja ada resikonya juga yang harus diminimalisir, harus diantisipasi terlebih dahulu sebelum kamu masuk ke dalam investasi properti itu sendiri. Nah, untuk bisa menghindari resiko yang berakibat tidak baik tentunya bagi kamu sebagai investor, ya tentunya harus ya melakukan ya analisa, termasuk dalam hal ini ya pemasaran, langkah-langkah pemasaran yang harus kamu lakukan. Nah, karena kuncinya ya keberhasilan kamu dalam investasi properti ya salah satunya adalah pemasaran itu sendiri. Ya, saya akan bagikan solusi konkret bagaimana kamu bisa melakukan pemasaran yang efektif dan efisien. Ya, tentunya kamu harus nonton video ini sampai habis supaya dapatkan semua hal itu sampai dengan tuntas. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya video ini, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Nah, berbicara tentang pemasaran yang efektif dan efisien, ya tentunya ada beberapa yang harus kita lakukan. Ya, nah kita harus bagi pemasaran itu ke dalam dua bagian, yaitu yang kita ketahui dengan cara tradisional seperti yaitu pemasaran offline, dan kemudian cara yang baru berkembang 10 tahun ini yaitu pemasaran secara online. Nah, sebelum saya bicara lebih dalam lagi, perkenalkan sekali lagi saya Willy Steven dan saya berkecimpung di bisnis properti lebih dari 10 tahun. Ya, salah satu bisnis ya divisi bisnis yang saya jalankan itu adalah aset manajemen untuk properti, di mana ya kami mengelola aset-aset properti seperti unit apartemen dan rumah kos, yang tentunya ya kita harus maksimalkan penghasilan sewanya sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik buat investor properti. Ya, kembali lagi kalau kita bicara pemasaran secara offline, ya itu kita harus sesuaikan juga dengan target dari rumah kosnya itu, target konsumennya terutama ya. Ya, apakah di area rumah kos yang atau properti yang kamu pasarkan saat ini, yang kamu miliki saat ini itu adalah area untuk pelajar ataupun untuk bekerja. Ya, tentunya ini memerlukan strategi yang berbeda ya. Selain itu, ya ini juga menjadi pertimbangan sebetulnya yang harus dijalankan ketika kamu belum mengambil atau belum membeli aset properti ini. Ya, dalam hal ini rumah kos dan apartemen. Ya, sehingga ya tentu aja kamu tidak mengalami kesulitan ketika sedang menjalankan atau sedang memaksimalkan pemasaran aset propertinya. Ya, nah pemasaran secara offline ini ya tentu aja bisa dilakukan dengan banyak cara, seperti ya melakukan penyebaran brosur atau flyer ya. Kemudian selain itu kamu juga bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar properti itu. Ya, kalau di rumah kos
tentunya banyak ya, misalnya dari penjaga keamanan, misalnya dari lingkungan, atau dalam hal ini tetangga-tetangga atau RT RW ya, mereka bisa menginformasikan jika ada calon penghuni kos. Ya, selain itu kalau untuk di apartemen bagaimana ya, tentu bisa bekerja sama dengan pengelola apartemen juga, atau bisa juga dengan ya karyawan apartemen seperti housekeeping, security, ya mereka bisa menginformasikan seperti itu. Ya, tetapi selain itu tentunya juga kamu bisa bekerja sama juga dengan agent properti yang ada di apartemen itu sendiri. Ya, itulah merupakan langkah-langkah pemasaran secara offline yang bisa dijalankan. Ya, dan itu tidak sedikit juga. Terkadang ya dengan adanya kantor-kantor agent properti, ya biasanya mereka juga memberikan calon-calon penyewa itu dari ya customer yang walk in ya artinya langsung berjalan ke lokasi properti ya, dalam hal ini apartemen dan rumah kos. Ya, setidaknya itulah gambaran untuk pemasaran offline. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah untuk era digital saat ini itu adalah pemasaran online ya, di mana kita bisa memasang iklan dari properti kita itu di website marketplace ataupun juga portal-portal iklan lainnya. Ya, website marketplace itu tentunya banyak pilihannya ya, seperti misalnya Rumah 123, ya 99.co, kemudian ada Lamudi, OLX dan lainnya. Ya, tentunya masih banyak juga. Ya, selain itu juga ada portal-portal iklan ya untuk sewa apartemen, jual apartemen ya, kemudian juga ada seperti Mami Kos dan lain semuanya. Ya, tentunya ya ini kita bisa maksimalkan. Nah, selain itu ya tentunya kalau untuk di era online ini nggak kalah ketinggalan juga kamu bisa melakukan promosi di sosial media ya, karena sosial media ini merupakan ya peluang yang sangat besar karena trafficnya itu sangat besar sekali ya, dan ini kamu bisa memberikan atensi yang sangat bagus untuk follower kamu, termasuk juga melakukan promosi melalui storytelling ya, sehingga mereka bisa merasa mulai tertarik dengan properti yang kamu tawarkan. Ya, setidaknya itulah promosi marketing ya yang bisa kamu jalankan. Tentunya bisa kamu jalankan sendiri atau juga kamu bisa bekerja sama dengan pengelola atau operator. Bagi kamu yang ingin tahu lebih detail bagaimana cara memaksimalkan ya passive income dari aset-aset properti kamu ya, dengan 8 langkah yang bisa saya sharingkan, kamu bisa traktir kopi saya dengan klik link di bawah ini. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih dan bye-bye.